父上がお戻りになられた。じゃがな。ボンチャロしておりまする。お借りを。太閤殿下のご意。お待ちください。お願いします。お引き取りくださります。I am daughter。出て行ってくださりませ。Look at me! ボンチャロ死の誠の名は。Get up, you bastard! On your feet! ほら、話。大老衆のお考え、もはや戦議は終わったと思ってよいの。当然殿。Di esok harinya Yoshi pun memanggil Yabushige. Yoshi pun sudah tahu kalau pada waktu itu Yabushige ditemui oleh Ishido. Kini Yoshi pun menduga kalau Yabushige sudah berpihak pada Ishido dan berkhianat pada Yoshi. Kemudian Yoshi pun menanyakan apa yang sebenarnya Yabushige inginkan hingga Yabushige mau bersepakat dengan Ishido. Yabushige pun berkata jujur kalau dia hanya ingin memperluas wilayah saja dan Yabushige ingin diberikan wilayah surga. Mendengar ucapan tersebut, seketika Yoshi pun memaafkan Yabushige dan tak menghukum mati Yabushige karena sudah bersepakat dengan Ishido. Akan tetapi Yoshi memerintahkan agar Nyonya Kiri dan John dipindahkan ke Ajiro supaya mereka aman, sedangkan Yoshi akan menetap di Osaka. Apabila Yabushige mau melakukannya, maka Yoshi akan memberikan wilayah surga. Beralih ke Martin, di mana kini ia sedang ditemui oleh sang kapten kapal hitam. Kapten pun mengeluh karena nanti malam ia harus mengirimkan barang-barang ke Makau. Namun surat izinnya belum diurus oleh Martin. Martin pun berkata kalau Yoshi belum mengizinkannya, dan jika Yoshi belum mengizinkan kapal hitam untuk berlayar, maka mereka belum bisa OTW. Di lain sisi, karena kemarin John sempat dilukai oleh pembunuh bayaran itu, kini ia pun sedang diobati. Mariko pun berkata kalau kemungkinan wanita pembunuh bayaran itu adalah seorang asasin. Kemudian John pun sambil mendengarkan sambil merengek-rengek kayak bocah aja. Alhasil dokter pun jadi berkata kalau kemungkinan John tidak butuh dokter, namun yang John butuhkan adalah bercinta dengan seorang wanita. Tak lama kemudian datanglah Buntaro yang mengabarkan kalau nanti malam mereka semua akan pindah ke Ajiro bersama dengan klannya Yoshi. Hiromatsu sendiri kini sedang berbincang-bincang dengan Fuji. Ia pun menyuruh Fuji bersabar karena sudah kehilangan Tadayoshi dan anaknya. Dan ya, benar sekali, ternyata kemarin bukan hanya anaknya Fuji yang dihukum mati, tapi Tadayoshi pun ikut dihukum atas kelancangannya. Kemudian Hiromatsu pun berkata kalau dulu dia dan mendiang ayahnya Fuji dulu pernah bertarung bersama, yang tepatnya di Korea. Mendengar hal itu tentu kita pun tidak asing dengan Ye Sun-shin. Kemudian Hiromatsu pun berkata kalau Fuji juga akan ikut ke Ajiro.
Karena jarak yang cukup jauh ke pelabuhan, kini tiba di mana mereka akan berangkat ke pelabuhan. John pun ingin menemui Yoshi Toranaga terlebih dahulu, namun Mariko pun berkata kalau Yoshi tidak bisa ditemui. Kemudian di luar, anaknya Yoshi juga berkata kalau Yoshi akan menetap di Osaka. Semua prajurit pun pasrah dan mengikhlaskan tuannya yang sebentar lagi akan mati itu. Kemudian kini Nyonya Kiri pun sudah keluar dan siap ditandu. Nyonya Kiri dan Fuji pun masuk ke dalam tandu. Namun tiba-tiba datanglah Ishido dan para prajuritnya. Ishido pun kaget karena tidak diberitahu kalau Nyonya Kiri dan John akan pergi. Padahal di perjanjian sebelumnya, Yoshi harus melapor pada Ishido jika ada anggotanya yang akan pergi. Kemudian Ishido pun mengecek semua tandu itu apakah ada Yoshi ataukah tidak. Dan setelah dicek, ternyata cuma ada wanita. Ishido pun mengizinkan mereka pergi termasuk John. Namun tiba-tiba ada seorang wanita hamil yang kesakitan dan bertepatan dengan itu pelayan yang bercadar juga mencurigakan. Ishido pun hanya memperhatikan wanita yang hamil saja. Sedangkan Mariko dan John melihat pelayan bercadar yang mencurigakan. Ishido pun mengabaikannya, lalu Ishido menawarkan prajuritnya untuk mengawal mereka sampai perbatasan. Hiromatsu pun tidak mau merepotkan tuan Ishido. Ishido pun memaksa dan alhasil kini klannya Ishido pun mengantarkan klannya Yoshi sampai di pelabuhan. Kemudian kini rupanya pelayan mencurigakan yang tadi adalah Nyonya Kiri yang keluar dari tandu. Di situ juga ada Hiromatsu yang menjaga Nyonya Kiri di Osaka. John sendiri kini menanyakan pada Mariko soal yang tadi. Mariko pun berkata kalau pada saat usianya Yoshi menginjak 6 tahun, Yoshi pernah disekap, dijual oleh ayahnya sendiri dan dijadikan sandera. Dari situ Yoshi sadar kalau musuh ada di mana-mana dan teman tak ada dimanapun. Mariko juga berkata jika kali ini mereka ketahuan, maka Yoshi dan klannya pasti akan dihukum mati di tempat. My lord is famous for his trickery. Tak lama kemudian sampailah mereka semua di gerbang Osaka. Seorang penjaga pun ingin mengecek keseluruhan tandu. Tentu saja karena semua prajuritnya Yoshi merasa tidak ada yang salah, mereka pun mengizinkannya. John yang tahu rahasia yang Yoshi sembunyikan, ia pun mencoba menghentikan prajurit penjaga itu sendirian dan memaki-maki penjaga itu. Untung saja penjaga itu tidak tahu bahasa Inggris. Kemudian Mariko pun menerjemahkannya dan ia berkata kalau John merasa kalau mengintip wanita di tandu adalah suatu perbuatan yang keji. Penjaga itu pun terus mengecek satu persatu tandu itu. Dan saat di tandu yang terakhir, prajuritnya Ishido yang di awal sudah mengecek tandu bersama dengan Ishido pun memarahi penjaga karena sudah membuat keributan. Ia pun menyuruh penjaga itu untuk membiarkan klannya Yoshi lewat. Malam harinya kini mereka pun belum sampai di pelabuhan. John pun mendongeng dengan Mariko. John berkata kalau di London semuanya bebas, seks, miker, dan lain sebagainya. Kemudian sedang asik-asiknya mendongeng, tiba-tiba mereka diserang dari jarak jauh. Karena tandu yang sudah terbakar, kini dengan terpaksa Yoshi pun keluar dari persembunyiannya. Ya, dan benar sekali dengan kecerdikannya ternyata Yoshi Toranaga juga ikut di dalam tandu. Kemudian ternyata yang menyerang mereka adalah Kiyama. Meskipun Kiyama tahu kalau di barisan itu ada prajuritnya Ishido, namun kini ia memerintahkan untuk menyerang dan membunuh mereka semua. Tak lama kemudian Yoshi pun terlihat oleh pasukannya Ishido. Kini pasukannya Ishido pun menyadari kalau mereka sudah dibohongi. Dan alhasil kini klannya Yoshi pun diserang oleh prajuritnya Ishido dan Kiyama.
Buntaro pun menyuruh mereka semua untuk ke pelabuhan, sedangkan ia sendiri dan beberapa prajurit akan menahan musuh yang berdatangan. Klannya Ishido sendiri kini mulai mundur dan mengabari Ishido, sedangkan Kiyama menginstruksikan prajuritnya untuk mengabari prajurit yang sudah berada di pelabuhan. 港の者どもに伝えてやれ。 Tak lama kemudian John dan yang lain pun sampai di pelabuhan. Mereka pun segera menaiki perahu yang sudah tersedia. Setelah sedikit mendayung dan tak lama kemudian, datanglah Buntaro seorang diri yang kini sedang dikejar oleh banyaknya prajurit. John pun memaksa agar mereka kembali menjemput Buntaro. Namun Yoshi yang sudah tahu kalau Buntaro akan berkorban, ia pun memberikan penghormatan pada Buntaro. Lalu Buntaro atau yang bernama asli Toda Hirokatsu atau yang lebih tepatnya adalah suaminya Mariko pun mengorbankan dirinya dengan menahan semua prajuritnya Ishido dan Kiyama. Toda Hirokatsu yo! Kini mereka pun pindah ke perahu yang lebih besar. Tiba-tiba John bertanya apakah orang Jepang memancing pada saat malam hari. Yoshi pun menyadari kalau kemungkinan itu adalah pasukannya Kiyama. John pun berkata kalau perahu ini tidak bisa menghalau serangan dari perahu-perahu itu, tapi kapal hitam yang cukup besar dan sedang nyantai itu pasti bisa melewatinya. John pun mengusulkan agar mereka numpang di kapal hitam miliknya Portugis. Yoshi pun setuju dan kini ia pun akan berunding dengan kapten kapal dan Martin. Dead! Tak lama kemudian sampailah mereka di dalam kapal hitam. Yoshi pun mengajukan kesepakatan, yaitu jika klannya Yoshi diizinkan untuk numpang, maka kapal hitam akan mendapatkan izin untuk perdagangan. Kapten kapal hitam pun merasa kalau itu belum cukup, karena tanpa izin dari Yoshi, mereka juga bisa berlayar sesuka hati mereka. Yoshi yang terdesak dari segala arah, Yoshi pun berjanji kalau ia akan menginvestasikan 10.000 koin, dan nantinya separuh profitnya akan diberikan kepada kapten kapal, dan juga Yoshi akan mengizinkan pembangunan gereja di Edo. Kapten kapal, Martin, dan Suji pun menerima tawaran itu. Kemudian Yoshi pun akan pergi, namun tiba-tiba kapten menyuruh Yoshi untuk meninggalkan John di Osaka, dan Martin memberikan bukunya John yang berisi tentang visi misinya John. Kini kapten kapal pun akan membawa semua klannya Yoshi. John yang mendengar kalau ia akan ditinggal sendirian, ia pun merasa tidak aman di Osaka. Kemudian setelah semua klannya Yoshi pindah ke kapal hitam, John yang seorang navigator ahli ini pun nekat dan langsung menyuruh semua awak kapal untuk mengejar kapal hitam dan membobol pertahanan perahunya Kiyama. Come on, I thought it was safe. Setelah berhasil membobol pasukannya Kiyama dengan cara mengikuti kapal hitam, kini masalah pun belum selesai rupanya, di mana kapten kapal hitam menyuruh Rodriguez untuk terus mengempit kapalnya John, dan di depan kapalnya John juga ada bebatuan. Rodriguez pun menyuruh John untuk menyerah dan kembali saja ke Osaka, namun John pun tak mau dan alhasil untung saja Rodriguez tak mendengarkan kapten kapal hitam lagi, hingga John dan awak kapal lain pun kini masih selamat. Yoshi pun menyuruh Mariko untuk berkata pada kapten kapal hitam kalau Yoshi dan klannya akan kembali menaiki kapal yang dinaiki oleh John, dan kapal hitam tak usah repot-repot mengantarkan mereka semua sampai di Ajiro.
Di Osaka kini Ishido pun sedang berdebat dengan Kiyama. Diakibatkan Kiyama yang mengambil keputusan seenaknya sendiri. Terlebih lagi Kiyama sudah menewaskan beberapa prajuritnya Ishido. Kiyama pun berkata yang pada intinya kalau orang Inggris itu harus mati. Kemudian sedang seru-serunya berdebat, tiba-tiba datanglah Hiromatsu yang sudah diberikan titah oleh Yoshi. Hiromatsu pun menyampaikan pesannya Yoshi, yang dimana Yoshi mengundurkan diri dari Dewan Regen. Ishido pun tak menanggapi surat itu dan ia akan tetap mengincar nyawanya Yoshi dengan persetujuan dari keempat Regen. Mendengar ucapannya Ishido, Hiromatsu pun berkata kalau dulu mendiang Taiko berpesan harus ada persetujuan dari 5 Regen untuk suatu keputusan, dan sekarang hanya ada 4 Regen. Tentunya kini mereka tidak bisa menghukum mati Yoshi. Ishido yang mendengar ucapan tersebut, kini ia pun sadar kalau ucapannya Hiromatsu memanglah benar. Di kapal sendiri kini Yoshi pun berkata pada anaknya yang bernama Nagakado. Yoshi pun berkata kalau Yoshi akan ke Edo sedangkan anaknya harus ke Ajiro bersama dengan Yabushige. Di Ajiro Nagakado harus mengumpulkan dan melatih prajurit. Nagakado pun berkata kalau Yabushige sudah pernah berkhianat dan mana mungkin ia akan percaya dengan Yabushige. Seketika kata mutiara dari Yoshi pun keluar, yang dimana kata mutiara itu adalah, kau pikir kau dikelilingi oleh teman dan musuhmu, padahal kau hanya hidup sendirian di dunia yang sudah amburadul ini. Begitulah kata Yoshi. Di luar, Mariko pun bertanya tentang profilnya John. John pun berkata kalau soal anaknya yang kemungkinan kini sudah berusia 2 tahun. Mariko pun mengira kalau John melayani tuanya John. John pun berkata kalau John tidak melayani siapapun dan John adalah orang bebas. John memilih passionnya sendiri, yaitu melaut dan menikmati keindahan lautan. Tidak ada hari kemarin, tidak ada hari esok, yang ada hanyalah apa yang kita lakukan hari ini. Sedang asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Yoshi pun datang dan sudah membawa buku yang diberikan oleh pastor. John pun agak panas dingin. Lalu Yoshi pun berkata, jika isi buku itu berisi kejahatan, kemungkinan John akan dihukum mati. Dan tentu saja Yoshi akan butuh waktu yang lama untuk menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Jepang. Maka dari itu kini Yoshi menyuruh John untuk mengajarkan semua ilmu yang John punya kepada para prajuritnya Yoshi dan Yabushige. John pun setuju, namun John meminta agar awak kapal dan kapalnya dikembalikan. Yoshi pun belum menjawab dan kini Yoshi mengangkat John sebagai Hatamoto. He has made you the fune wa kaeshite hoshii. What I ask for in exchange is Selanjutnya John pun disuruh untuk mengajari Yoshi berenang. Berpuluh-puluh kali John pun menunjukkan caranya, namun Yoshi belum juga paham. Bahkan sampai John kelelahan dan bertanya pada Mariko, sampai kapan ini akan berakhir wahai Mariko? Mariko pun berkata, sampai Yoshi puas. Seketika John pun pasrah dan terus berenang berulang-ulang. Dan saat John sudah mulai lemas, disitulah Yoshi paham dan mengajak John untuk duel renang. Kemudian tanpa berlama-lama mereka berdua pun memulai lomba renangnya. Di Ajiro sendiri kini keponakannya Yabushige yang bernama Omi mendapatkan pesan dari Osaka. Dan setelah membaca pesan itu, Omi pun langsung menyuruh semua prajurit dan warga untuk menyambut Yoshi Toranaga dan Yabushige. Kita kembali ke kapal, di mana kini Mariko sudah diberi pesan oleh Yoshi. Mariko pun menyampaikannya pada Fuji. Isi pesan itu adalah, karena sekarang John sudah menjadi seorang Hatamoto, maka John harus mempunyai seorang istri. Yoshi sudah memikirkannya dan kini Fuji diperintahkan Yoshi untuk menjadi istrinya John. Fuji yang mendengar hal itu pun menolak keras atas apa yang sudah disampaikan oleh Mariko.
Terlebih lagi kalau kalian masih ingat, Fuji ini baru saja kehilangan anak dan suaminya. Fuji pun berkata pada Mariko kalau dia lebih memilih meninggalkan klannya Yoshi daripada harus hidup berdampingan dengan seorang barbarian. Mariko pun menenangkan Fuji dan berkata kalau Mariko juga baru saja kehilangan seorang suami. Akan tetapi Mariko tetap berjuang dan berada di pihaknya Yoshi, karena Mariko tahu kalau Yoshi adalah seorang yang benar. Lagi pula Yoshi memerintahkan Fuji untuk menjadi istrinya John hanya untuk 1 tahun saja. Mendengar hal itu Fuji pun sadar, namun Fuji hanya mau menjadi istrinya John selama 6 bulan. 年ならと申しておりまする。 Kemudian Yoshi pun memberitahu Yabushige kalau Yoshi kini sudah mengundurkan diri dari Dewan Regen. Yabushige pun kaget tentunya, sekaligus menduga apa yang akan terjadi selanjutnya, yaitu apabila Yoshi sudah mengundurkan diri, maka kemungkinan nyawanya Yoshi akan diincar oleh banyak orang. Lalu sedang asik-asiknya ngobrol, waktu tak terasa kini mereka pun sudah sampai di Ajiro, dan sudah ada begitu banyak prajuritnya Yabushige yang menyambut Yabushige. Masa? Setelah Yabushige dan mereka semua disambut dengan hangat dan sekaligus antusias, kini Yoshi pun berstatement dan yang pada intinya adalah kini Jepang dalam bahaya. Para penguasa sudah lupa dan sudah menyelewengkan kekuasaan yang diberikan oleh Taiko. Prajurit pun mendengarkan dengan jelas kata-katanya Yoshi Toranaga itu. Kemudian kini para prajurit pun membuat merinding para penonton dengan cara menyebutkan namanya Yoshi Toranaga sama. Selanjutnya Yoshi pun langsung pergi dari Ajiro. Semua orang pun bingung mengapa Yoshi pergi. Nagakado pun menjelaskan kalau Yoshi akan ada urusan di Edo. Yoshi memerintahkan Yabushige dan yang lainnya untuk melatih pasukan dan yang akan melatih adalah John. Tak lama kemudian karena John melihat Yoshi pergi, kini ia pun bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, tentu saja tidak. John pun bertanya pada seorang warga tentang di mana para orang Inggris atau temannya John yang lain. Tentunya orang itu pun tak tahu dan tak lama kemudian datanglah prajurit yang mencegah John yang akan pergi. John pun tetap memaksa akan pergi, namun datanglah Mariko yang mengatakan kalau semua temannya John sudah berlayar bersama Yoshi ke Edo, serta kapalnya John juga masih menjadi miliknya Yoshi. John pun jadi bingung karena kemarin Yoshi berjanji kalau kapal dan para temannya John akan dibebaskan. Namun sekarang John merasa sudah dibohongi oleh Yoshi. Dengan terpaksa John pun kembali mengikuti Mariko. Dalam perjalanan John pun menyebut nama tukang kebun dengan nama belakang Sama. Mariko pun menjelaskan kalau tukang kebun tidak boleh dipanggil Sama. Yang boleh menggunakan Sama hanyalah dari keluarga yang terpandang. Contohnya Yoshi Toranaga Sama, Ishido Sama, Fuji Sama, Nagakado Sama, dan Mariko Sama. Sorry, we do not use sub. Kemudian masuklah John ke dalam rumah. Ia pun kaget saat mendengar Mariko berbicara, di mana Mariko berkata kalau kini John akan tinggal di rumah itu dan juga ada Fuji sebagai istrinya John. Dalam rumah itu John yang sebagai Hatamoto pun hidup mewah dikarenakan ada banyaknya pembantu. Namun John yang merasa kalau itu bukan tujuannya, ia pun menolak semua kemewahan dan kehormatan yang diberikan oleh Yoshi. John juga berkata kalau dia tidak akan pernah menyentuh Fuji, serta kini John juga merasa kalau ia masih dijadikan tahanan. Hanya saja kali ini penjaranya agak mewah dikit. 6 months.
Di malam harinya Yabushike pun bercerita kalau dia tidak tahu sama sekali kalau Yoshi akan melarikan diri dari Osaka. Kini Yabushike pun agak bingung dikarenakan pasti Ishido akan menganggap Yabushike sebagai musuh. Omi yang seorang pandai bersilat lidah ini pun berkata kalau kini senjata dan kapalnya John masih di Ajiro. Selama Yoshi pergi maka itu semua miliknya Yabushike. Dan yang pada intinya Omi menyarankan agar Yabushike berkhianat pada Yoshi karena Yoshi lemah. Omi menyarankan agar Yabushike berdamai dengan Ishido yang dinilai jauh lebih kuat. 叔父上には鉄砲と Di lain sisi John kini akan keluar. Namun tiba-tiba Fuji selalu mengintili John. John pun menyuruh Fuji untuk tidak selalu mengikuti John. Kemudian datanglah Mariko yang menegur John karena John menginjak rumputnya dan tidak menginjak batu. Menurut orang Jepang, jika tidak menginjak jalan yang sudah dibuat maka itu dianggap sangatlah tidak sopan. Kemudian Mariko pun bercerita kalau Fuji ini adalah keturunan seorang bangsawan. Jika John tidak doyan maka itu sangatlah aneh. John pun berkata kalau Fuji harusnya berkabung atas meninggalnya anaknya Fuji dan suaminya Fuji. Namun kenapa kini Fuji justru melayani John? Mariko pun berkata kalau semua orang di Jepang punya tujuan. Begitu pula dengan Fuji yang melanjutkan tujuan suaminya dengan cara mengikuti apa yang Yoshi perintahkan. Mariko juga berkata kalau John tidak boleh melihat orang Jepang dari luarnya saja. John mungkin melihat senyum, kehormatan, keramah tamahan, dan kesopanan. Namun di balik itu semua ada luka dan ada rasa sendiri yang tak akan mungkin dimengerti oleh orang lain. Do not be fooled by our politeness. Esok harinya Omi dan bawahannya pun mendatangi rumahnya John. Di situ mereka pun meminta senjatanya John karena itu dinilai berbahaya. John yang masih ingat kalau di episode pertama John dikencingi oleh Omi, ia pun tak mau menuruti kata-katanya Omi dan siap melawan Omi dengan senjatanya. Fuji yang mendengar keributan itu, ia pun keluar lalu sebagai seorang istri yang baik, kini ia pun langsung menjinakkan John. Setelah senjata itu diberikan ke Fuji, Omi pun masih ngotot ingin merebut senjata itu. Dengan segera sebagai istri yang taat pada suaminya itu, Fuji pun langsung melakukan hal yang tepat. Iya, setelah diancam oleh Fuji yang seorang keturunan bangsawan, Omi pun langsung meninggalkan rumah mereka. Selanjutnya John pun dipanggil Yabushike untuk mengajari para prajuritnya untuk bertempur. Yabushike pun meminta agar John memberikan taktik yang luar biasa dan impossible untuk ditebak oleh musuh. John pun bingung lalu John bercerita soal pertempuran yang sudah terjadi sekitar 40 tahun lalu, yaitu pertempuran Malta, di mana ada 60.000 prajurit muslim Turki, Kesultanan Utsmaniyah terbaik, melawan dan mengepung 600 kesatria Kristen yang didukung oleh orang Malta, dan konon katanya mereka berhasil memukul mundur pasukan muslim. Mariko pun meragukan kata-katanya John itu karena John berbicara dengan penuh ketidakyakinan serta pertempuran itu sudah lama, dan tentunya John tidak ikut dalam pertempuran itu. Mariko pun menyuruh John agar menceritakan kisahnya John saat perang. John yang belum pernah berperang, ia pun kebingungan karena dari awal dia sudah berkata pada Yoshi kalau John hanyalah seorang navigator. Namun kini John justru dibebani dengan disuruh melatih pasukan. Describe a battle you have actually fought in. Kini John pun harus berpikir. Tak lama kemudian John pun mendapatkan sebuah ide, di mana alih-alih bertempur seperti biasa, kini John menyarankan agar membobol tembok Osaka dengan kapal dan meriam. John pun langsung menyiapkan meriam-meriam itu dan akan memperlihatkannya pada mereka semua. Hampir semua orang di situ pun meremehkan idenya John itu karena mereka sudah tahu kalau meriam tidak bisa menembak secara akurat dan tepat sasaran. Namun kini saat meriam sudah ditembakkan oleh John, 大筒が的に当たる。筒が的に当たるなんてな。
Ya, semua orang pun kaget karena ternyata Meriam itu tepat sasaran dan ilmunya Jon sudah tidak bisa diragukan lagi. Setelah beberapa hari berlatih Meriam, kini warga desa pun menyadari kalau di Jepang akan ada peperangan. Serta kini para prajurit juga harus disiplin berlatih setiap hari. Lalu di malam harinya Mariko pun mulai membaca bukunya Jon. Di esok harinya Mariko pun menemui Jon. Mariko sudah tahu kalau tujuannya Jon adalah datang ke Jepang karena diutus oleh ratunya Jon. Serta Mariko juga tahu kalau ratu berniat mengajak Jepang untuk memerangi orang Portugis. Jon pun berkata persekutuan itu akan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu Inggris dan Jepang. Karena tentunya ratu mempunyai senjata-senjata modern dan Jepang dengan keahlian berperangnya. Mariko pun tak sependapat dengan Jon dan berasumsi kalau kemungkinan itu hanya akan menguntungkan ratunya Jon saja. Kemudian sedang asik-asiknya ngobrol, di luar prediksi BMKG, tiba-tiba ada gempa yang melanda wilayah Ajiro. Setelah gempa berhenti, Mariko pun berkata kalau di wilayah Ajiro memang sering terjadi gempa. Bahkan mereka pun sangat sering membangun rumah berkali-kali. Di lain sisi, Omi dan Kiko pun kini baru saja berhubungan Di situ Kiko pun berkata kalau sejak Jon datang ke Ajiro, mereka hanya mendengar masalah dan masalah. Kiko juga berharap kalau Omi lah yang menjadi tuan mereka semua, bukan Yabusige. Omi-sama ga Di esok harinya mereka semua pun akan berlatih Meriam lagi. Namun tiba-tiba pengintai Ajiro mengabarkan kalau Jozen utusannya Ishido datang ke Ajiro. Tak lama kemudian Jozen pun sampai di hadapannya Yabusige. Yabusige pun meminta maaf karena pada waktu itu ia tak tahu sama sekali kalau Yoshi akan kabur. Jozen pun hanya memberikan surat dari Ishido yang bertuliskan kalau Yabusige disuruh untuk kembali ke Osaka. Yabusige harus memperbarui sumpah serta Yabusige juga akan sedikit menanggung konsekuensinya. Yabusige yang tahu kalau ia ke Osaka kemungkinan besar ia akan mati. Yabusige pun berkata kalau perang akan segera terjadi dan meriam miliknya Jon nantinya bisa digunakan untuk melawan orang Kristen. Lalu Yabusige juga menyuruh Jozen dan prajurit yang lain untuk menginap di Ajiro agar besok bisa melihat kehebatan meriam itu. Jozen pun setuju. Namun tak lama kemudian Nagakado pun meragukan Yabusige yang mempersilahkan Jozen untuk melihat mereka saat berlatih. Dan meskipun begitu, namun Nagakado pun belum bisa berbuat apa-apa. Malam harinya Mariko pun berkata kalau Yabusige tertekan. Apabila ia masih di Ajiro, maka Yabusige dianggap menolak perintah dan akan dianggap musuh oleh para regen. Namun jika Yabusige kembali ke Osaka, kemungkinan besar Yabusige akan disuruh untuk melakukan seppuku. FYI, lebih gampangnya seppuku itu adalah bundir, dan lebih jelasnya bisa kalian cari di Wikipedia. Kemudian Jon pun meminta maaf atas kelakuannya yang tidak pernah menghormati Fuji. Jon pun memberikan firearms-nya untuk Fuji sebagai tanda minta maafnya. Fuji pun menerima dan sangat berterima kasih karena sudah diberikan senjatanya Jon. Lalu Fuji juga mengambil dan memberikan pedang peninggalan ayahnya Fuji. Di situ Fuji pun ingin agar suaminya memiliki pedang peninggalan dari keluarganya Fuji. Meskipun Jon sempat menolak, namun kini Jon pun terpaksa menerimanya. Kemudian dari sinilah benih-benih simpati pun tumbuh di antara Fuji dan Jon. Di lain sisi kini Omi sedang bertabayun dengan Nagakado. Omi yang seorang pandai bersilat lidah sekaligus agak licik ini pun berkata panjang lebar. Dan yang pada intinya adalah Omi ingin agar Nagakado mandiri dan mengambil keputusannya atas datangnya Jozen ke Ajiro.
Kita pun kembali ke John di mana kini ia akan mandi, namun bukan mandi wajib. Baru saja mencopot bajunya, tiba-tiba Mariko datang dan baru saja Mariko lihat burungnya John. Meskipun begitu Mariko pun tetap mendekat, namun tentu saja memalingkan badan dari muka dari John. Di situ Mariko pun hampir bercerita kalau keluarganya Mariko adalah orang yang terpandang. Namun semenjak saat itu semuanya telah berubah. Kemudian John pun mendekat dan berbicara soal London. Pada malam hari apabila Mariko ke London, mungkin John akan mengajak Mariko berjalan-jalan di sekitaran sungai. Orang Jepang menyebut jalan-jalan dengan kata sampo suru. Sampo suru. Selanjutnya kini mereka pun sudah pulang ke rumah. Mariko pun jadi panas dingin karena sudah melihat John tanpa pakaian. Fuji sendiri kini meninggalkan John di kamarnya sendirian. Dan tak lama kemudian Mariko pun datang untuk mencari kepuasan sekaligus memuaskan John. Pagi harinya di tengah-tengah rintik hujan, John pun sangat senang karena semalam Mariko sudah menemaninya. Serta John tidak tahu kalau ternyata Fuji sudah tahu. Mariko pun berkata kalau Fuji lah yang meminta Mariko untuk memberikan hadiah untuk John. Mendengar ucapan tersebut, kini kita pun jadi sadar. Betapa beruntungnya John ini. Awalnya terdampar, makin lama makin enak. Diberi rumah iya, diberi kehormatan iya, diberi wanita lagi. Sudah diberi wanita, wanitanya mengizinkannya untuk selingkuh. Bayangin coy. Kemudian kini tiba di mana mereka semua akan memperlihatkan kecanggihan meriam itu kepada Jozen. Yabusike pun kini sudah melihat John yang memakai pedang. Lalu Yabusike memerintahkan agar Nagakado yang memperlihatkan kecanggihan meriam itu. Nagakado pun langsung bertindak dan menyuruh semua orang untuk menjauh dari Jozen dan prajuritnya Jozen. Yabusike yang melihat Nagakado mengeluarkan pedangnya, ia pun mencoba menghentikan pertikaian itu agar semakin tak menjalar. Namun apa boleh buat, ternyata Nagakado sudah menyiapkan meriam dan langsung menembak Jozen dan prajuritnya Ishido. Jozenの5体の残したにござるぞ。吉井中野が命じたことじゃ。侍の戦い方ではない。Jozen殿。 Tak lama kemudian di saat mereka akan mengurus mayatnya Jozen, tiba-tiba datanglah ribuan prajurit. Dan setelah prajurit itu datang, ternyata itu adalah Yoshi Toranaga bersama dengan pasukannya. Kemudian setelah diamati, ternyata di barisan itu juga ada suaminya Mariko, yaitu Buntaro. Jauh dari Ajiro, kini di Osaka para regen sedang membahas Ojiba yang akan segera kembali ke Osaka. Kemudian kini para regen juga sudah bersepakat untuk pelengserannya Yoshi. Namun tentu saja itu sudah terlambat karena Yoshi sudah mengundurkan diri dari Dewan Regen. Kemudian kini mereka pun harus mencari orang yang akan dijadikan regen supaya ada 5 regen dan nantinya bisa menghukum Yoshi. Para regen pun saling menyebutkan rekomendasi orang yang akan dijadikan regen. Ada Ikeda, yaitu sepupunya Ishido yang direkomendasikan oleh Sugiyama. Namun Kiyama langsung menolaknya. Kemudian ada Hirotada yang direkomendasikan oleh Kiyama. Namun tentu saja Ishido langsung menolaknya karena nanti regen akan berbau Kristen. Dan di esok harinya mereka pun berunding lagi. Kiyama pun tidak hadir. Lalu Ishido menyarankan agar sepupunya Ohno yang menjadi regen, yaitu Maeda. Sugiyama pun langsung menolak karena Maeda mempunyai penyakit. Alhasil pertemuan itu belum diputuskan siapa yang akan menjadi regen selanjutnya dan hasilnya kini masih mengambang.
Kita pun kembali ke Ajiro di mana kini Yoshi pun berkata pada Mariko kalau Buntaro berhasil selamat karena dibantu oleh Ronin dan butuh waktu sekitar 20 hari untuk sampai di Edo. Kemudian Yoshi pun kini masih membutuhkan jasanya Mariko sebagai penerjemah. Yoshi pun akan menyuruh Buntaro untuk tinggal di rumahnya John. 文太郎にはそなたと同じく引き続き Kemudian datanglah naga Kado. Di situ Yoshi pun merosting anaknya sendiri dikarenakan sudah gegabah membunuh Jozen. Yoshi tahu kalau naga Kado dibujuk oleh Omi dan Yoshi juga tahu kalau Yabushige memang menginginkan Jozen mati. Kini Yoshi pun sangat marah pada naga Kado karena sudah dengan mudah dibujuk oleh orang lain. Kemudian mengenai kematiannya Jozen, Ishido pasti akan menggunakan dalih itu untuk menyerang Yoshi dan klannya. Untuk itu Yoshi pun mengajarkan pada naga Kado. Naga Kado harus jadi orang yang kuat, jangan mudah terbujuk rayuan, jangan mudah dijinakan dan mudah dikendalikan oleh orang lain. Kemudian kini akibat naga Kado yang sudah gegabah, Yoshi pun menarik mundur atau mencabut naga Kado dari resimen meriam. Di Osaka sendiri kini Ishido pun baru saja menerima kepalanya Jozen yang sudah ditebas oleh naga Kado. Kita pun kembali ke Ajiro, di mana kini John baru bertemu dengan Yoshi. Yoshi pun memberikan burung pada John. John pun sangat senang meskipun burung itu sudah mati. John pun menggantung burung itu di depan rumahnya. Fuji pun melarang John karena nanti burung itu akan membusuk. Namun John tetap menggantungnya dan bagi siapa saja yang menyentuh burung itu, maka orang itu pasti akan mati. Kemudian saat di rumah hanya ada Fuji, datanglah Buntaro yang mencari Mariko. Mariko pun tak ada karena Mariko sedang bersama dengan Yoshi. Kemudian Buntaro pun dengan muka garangnya pun menyuruh Fuji untuk mengabarkan pada John kalau nanti malam ia akan datang lagi. Beralih ke camp di mana kini Yoshi sudah tahu kalau Yabushige disuruh untuk sumpah setia kepada Ishido. Yoshi pun menanyakan hal tersebut. Yabushige pun mengatakan kalau dia tetap akan setia pada Yoshi Toranaga. Kemudian Yoshi menanyakan soal kematiannya Jozen. Yoshi berasumsi kalau Yabushige sengaja memanipulasi keadaan supaya Jozen terbunuh. Karena dengan terbunuhnya Jozen, maka Yabushige tidak menjadi prioritasnya Ishido, melainkan kini pasti Ishido akan memprioritaskan naga Kado. Yabushige pun mengelak dan mengatakan kalau mungkin saja itu adalah ulahnya Omi yang pada sebelum kejadian sempat berbincang-bincang dengan naga Kado. Yabushige pun berjanji kalau dia akan mendisiplinkan Omi. Namun Yoshi pun berkata kalau Omi tak perlu didisiplinkan karena berkat bujukannya Omi terhadap naga Kado, kini Yoshi tidak perlu repot-repot menjebol benteng Osaka yang terkenal sangat susah untuk dijebol, melainkan pasti Ishido dan pasukannya akan keluar untuk menyerang Yoshi. Kemudian sebagai tanda terima kasih, Yoshi pun memberikan jabatan komando resimen meriam pada Omi. Tak lama kemudian kini Yabushige pun kesal karena mata-matanya Yoshi di Ajiro belum juga ditemukan. Ia pun menyuruh Omi untuk segera menemukan mata-matanya Yoshi agar rahasia mereka tidak bocor lagi. Kemudian Yabushige juga menyuruh bawahannya untuk ke Osaka dan memperbaiki hubungan dengan Ishido. Di lain sisi, John kini sedang memperhatikan tukang kebunnya yang dinilai cukup perajin. Kemudian kini ia pun menyambut Buntaro di rumahnya. Buntaro pun tak mau dipanggil Buntaro oleh John, dikarenakan panggilan Buntaro hanya untuk orang yang akrab dengan Buntaro. Dengan begitu maka John pun kini memanggilnya dengan Toda. He believes that in the hands of a true samurai,
Malam harinya kini untuk pertama kalinya John pun makan bareng dengan Buntaro. Buntaro pun terus mengejek John dengan berkata kalau John kayak monyet. Namun untung saja karena John belum banyak menguasai bahasa Jepang. Ia pun tak mengerti apa yang dikatakan oleh Buntaro. Dan Mariko sebagai penerjemah pun harus bersusah payah untuk memelintir ucapan mereka berdua agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian John pun memberikan tutorial Buntaro caranya minum ala orang London. Buntaro yang sebagai tamu pun mengikuti gayanya John. Kemudian John pun ingin mendengar cerita saat Buntaro melarikan diri dari Osaka. Buntaro pun tak mau bercerita dan malah balik bertanya soal pengalamannya John saat berperang. John juga tidak mau bercerita dan alhasil Buntaro pun naik darah dan langsung pamer skill. Buntaro pun menyuruh John untuk memilih sisi kiri atau sisi kanan. Meskipun John agak khawatir, namun John pun terpaksa memilih sisi kanan dan Mariko-sama, you should move. setelahnya John pun mengatakan kalau suami harus baik pada istrinya. Mariko malah menerjemahkan kalau suami boleh berbuat semaunya, namun harus lebih sedikit sopan pada istrinya. Seketika Buntaro pun tertawa dan menyuruh Mariko untuk menceritakan profilnya Mariko yang dari keluarga rendahan. Mariko pun berkata kalau ia adalah putri dari mendiang Akechi Jinsai, seorang pembunuh sekaligus pengkhianat. Tuanya Akechi Jinsai adalah Kuroda, penguasa Jepang sebelum Taiko. Kuroda dikenal jahat dan kejam. Karena Akechi Jinsai tak tahan dengan kekejamannya Kuroda, Akechi pun membunuh Kuroda. Setelah Akechi membunuh Kuroda, seluruh keluarganya diburu lalu dikumpulkan. Akechi pun disuruh untuk membunuh semua keluarganya, lalu Akechi melakukan seppuku. Dan FYI bagi kalian yang tidak tahu seppuku, kalian bisa nonton episode-episode yang sebelumnya karena di situ sudah dijelaskan. Oke, kemudian mengenai Mariko yang masih hidup, itu karena Buntaro menginginkan agar Mariko tetap hidup. Because my husband, I asked my husband to let me take her. Mariko! Kemudian kini sudah dini hari, namun John mendengar keributan antara Mariko dan Buntaro. Dan setelah dicek, benar saja karena Mariko sudah babak belur, John pun keluar dan langsung mencari Buntaro. Oh, Christ. Look at me! Buntaro! Setelah ketemu, Buntaro pun tak melawan dan menjatuhkan pedangnya. Buntaro pun beralasan kalau itu efek minum sake terlalu banyak. Buntaro pun meminta maaf karena sudah membuat keributan di rumahnya John. Meskipun John tidak percaya, namun kini John pun tidak berbuat apa-apa pada Buntaro. Your excuse? Esok harinya terlihatlah salah satu mata-matanya Yoshi yang berada di Ajiro. Yoshi pun menyuruh untuk tetap menjadi mata-mata yang setia. John sendiri kini sedang mencari Mariko. Fuji pun meminta agar bangkai burung itu dibuang karena terkendala bahasa, mereka pun tidak nyambung ngobrolnya. Kemudian John pun keluar. Tak lama kemudian bertemulah dengan Mariko. Mariko pun berkata kalau kini ia hanya akan menjadi penerjemah dan tak akan ngobrol panjang lebar dengan John. John juga berkata kalau Mariko jangan menyembunyikan rasa jijiknya pada Buntaro. Seketika Mariko pun berkata kalau pedang yang diberikan oleh Fuji adalah pedang yang tidak terhormat karena itu dibeli dari samurai pemabuk. Meskipun begitu, namun mereka menyembunyikannya dari Fuji agar Fuji merasa tidak direndahkan dan tetap terhormat. The only words we share will be from us. Kemudian John pun kembali ke rumahnya dan merasa aneh dengan semua orang yang bersedih. John pun menanyakan burungnya yang sudah tidak ada lagi. Fuji pun mengatakan kalau tukang kebunnya yang sudah mengambilnya karena burung itu sangat bau.
Dan mengenai tukang kebun itu, kini ia pun sudah dihukum mati karena di awal John berkata kalau siapa saja yang berani menyentuh burung itu, maka dia akan mati. Mendengar ucapan itu, kini John pun jadi sadar kalau di Jepang adat, budaya, dan pembicaraan lebih berharga daripada nyawa manusia. John sangat menyesal karena pada waktu itu John hanya bercanda saja. Namun kali ini John merasa kalau John sudah membunuh tukang kebunnya sendiri. Go away! All of you! Kemudian John pun menemui Yoshi dan mengatakan kalau dia ingin pergi dari Jepang untuk selamanya karena tugasnya sudah selesai. Dan tentunya para prajurit juga sudah bisa menggunakan meriam itu sendiri. John sangat kecewa dengan Jepang yang sangat mengutamakan adat dibandingkan nyawa manusia. Yoshi pun belum mengizinkannya dan kini Yoshi merasa kalau John bersikap kekanak-kanakan karena sudah kehilangan tukang kebunnya. Mariko pun menjelaskan kalau ucapannya John sangat penting sehingga orang di rumahnya John akan menaatinya. Your words gave it meaning. Kemudian Mariko pun menenangkan John dengan berkata kalau tukang kebun itu berpenyakit dan ia memang pengen mati. Kemudian sedang asik-asiknya berbincang-bincang, tiba-tiba di luar prediksi BMKG di Achiro ada gempa yang sangat besar. Baru saja gempa berhenti, dengan segera John dan yang lain pun mencari Yoshi Toranaga. Treason! Setelah berhasil dikeluarkan, kini dengan segera mereka pun mencari pedangnya Yoshi agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. John pun segera memberikan pedangnya. Kemudian mereka pun melihat keadaan desa yang sudah porak-poranda. Setelahnya Yabushige dan Omi pun menemukan selembar kertas yang dikirimkan dari mata-matanya Yoshi pada Yoshi. Pria tua ini pun berkata kalau kertas itu miliknya tukang kebun yang berada di rumahnya John. Dan konon katanya pria itu baru saja dihukum mati kemarin. Kita pun berpindah ke Osaka, di mana kini Ochiba sudah kembali dari Edo. Tak lama kemudian Ishido pun menemui Ochiba. Ochiba sangat berterima kasih karena ia dikeluarkan dari Edo akibat para dewan yang mendesak Yoshi. Kini Ochiba pun khawatir dengan putranya dan Ochiba ingin agar politik berakhir dan semua dewan regen harus mematuhi semua apa yang diperintahkan oleh Ochiba. 大老衆のお考え、もはや戦議は終わったと思ってよいの。